Kembali lagi bersama saya Mas Dal di channel Dals Elvaza. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Bukit Gombel, yang dimana pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang cerita Wewe Gombel, dan kemudian ada salah satu subscriber saya yang meminta diceritakan kisah tentang Bukit Gombel. Lalu seperti apa sih Bukit Gombel itu? Simak videonya, check it out. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, penamaan ini dilakukan karena bukit ini merupakan sarang dari salah satu hantu dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Bukit Gombel juga dikaitkan dengan cerita Kiai Pandanaran yang melewati kawasan bukit ini saat hendak berziarah ke suatu makam di Gunung Jabal Kat. Saat ini Bukit Gombel dibelah oleh sebuah jalan yang sangat ramai oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Jalan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda yang dipimpin oleh Baron van Heeckeren. Pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama kali datang ke Semarang. Konon katanya, bukit ini juga merupakan lokasi pembantaian bagi orang-orang yang menentang Belanda, dan kemudian jasadnya dikuburkan secara massal di bukit ini. Terdapat pula makam yang tidak biasa dengan panjang mencapai 4 meter di tengah hutan di Bukit Gombel. Makam yang tidak diketahui asal-usulnya ini tetap dibiarkan oleh masyarakat karena takut akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Selain cerita tentang Wewe Gombel, bukit ini juga banyak menyimpan banyak cerita misteri di dalamnya. Konon di Bukit Gombel ini terdapat sebuah mata air yang dikenal dengan mata air pengantin atau sendang nganten. Mata air tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai ritual-ritual kejawen yang erat kaitannya dengan jodoh dan rezeki. Menurut cerita, jika ada rombongan pengantin yang melewati kawasan Bukit Gombel, harus memberikan korban berupa ayam putih atau melempar uang receh agar tidak celaka. Konon katanya, sendang itu merupakan tempat pemandian pasangan pengantin yang baru 5 hari menikah. Namun pasangan itu menghilang tanpa jejak saat mandi di sendang itu. Hal ini tentu berkaitan dengan mitos orang tua zaman dulu tentang pantangan untuk pasangan yang belum genap seminggu menikah untuk tidak boleh keluar rumah atau berpergian. Tak terhitung lagi jumlah korban yang meregang maut di kawasan Bukit Gombel. Sosok-sosok gaib di Bukit Gombel konon selalu menggoda para pengendara agar menemui celaka. Lokasi paling angker di Bukit Gombel berada di tanjakan kecil yang naik 75 derajat. Orang-orang biasa menyebutnya dengan tanjakan Gombel. Konon tempat tersebut adalah lokasi di mana kerajaan gaib Bukit Gombel berdiri. Jika sering terjadi kecelakaan, warga setempat biasanya akan melakukan ritual dengan menanam kepala sapi sebagai bentuk penolak bala. Tak sedikit orang yang percaya bahwa di tanjakan ini sering terlihat penampakan berupa sosok wanita berpakaian putih gading di sisi jalan. Sosok inilah yang kemudian dikaitkan dengan Wewe Gombel. Keangkeran Bukit Gombel ini kemudian diperkuat dengan keberadaan Hotel Sky Garden yang tiba-tiba bangkrut dan resmi ditutup pada tahun 1983. Masyarakat percaya hal itu berkaitan dengan sosok yang suka menampakkan dirinya di lorong dan lobi hotel. Konon kabarnya di area kolam renang bagian belakang juga kerap kali terjadi kesurupan.
Namun penjaga Bukit Gombel kemudian memberikan penjelasan yang sebenarnya terkait mitos yang beredar dan kisah misteri yang terjadi. Beliau menuturkan bahwa nama Gombel bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari Gerakan Operasi Militer Belanda. Demikianlah sobat, sedikit ulasan dari Mas Dal tentang Bukit Gombel. Terlepas dari seramnya Bukit Gombel, daerah ini terkenal memiliki keindahan di malam hari, di mana kita bisa melihat lampu-lampu kota Semarang. Percaya atau tidak dengan kisah mistis, akan lebih baik jika berhati-hati dan selalu waspada dalam melintasi jalur dan tanjakan di Bukit Gombel. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share videonya ke teman-teman agar mereka tidak ketinggalan berita dari channel Dals Elfaza.